Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap berada di lindungan oleh Allah dan selalu sehat walafiat. Pada pagi hari ini, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang matematika, yang mana matematika ini pernah kalian pelajari di kelas 3 maupun di kelas 4. Apaan itu? Kita lihat dulu. Apa ya? Ya, pecahan. Mungkin kalian pernah memecah yang namanya semangka. Kalau semangka berbentuk bulat, kita pecah jadi dua, maka itulah yang namanya pecahan. Saya kasih contoh, misalkan ada kotak. Sebuah kotak di sini, ini satu. Kotaknya namanya satu. Kalau kita pecah jadi dua, kemudian kita ambil satu ini yang diarsir, maka disebut pecahan. Terus bagaimana cara penulisan pecahan? Kita hitung ada berapa yang kita bagi. 1, 2. Berarti kita letakkan di sini di bawah 2. Kemudian yang diarsir ada berapa? 1. Maka tulis 1. Yang ini namanya pembilang, ya. Kemudian yang di bawah namanya penyebut. Saya ulangi, yang di atas ini namanya pembilang, yang di bawah namanya penyebut. Sudah ingat? Baik, kita ulangi. Ini kalau ada satu kotak, kemudian saya bagi dua, maka penyebutnya 2. Yang diarsir 1, maka 1. Kita coba lagi. Kita buat berbentuk lingkaran. Tapi ini lingkarannya tidak terlalu persis ya. Bagaimana cara menulisnya? Untuk pecahnya, kita buat berbentuk pecahan dulu. Seret. Ya. Terus kita mau bagi berapa ini? Misalkan kita mau bagi jadi seperti ini. Nah, ada berapa ini? Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Oh, ada 4. Maka letakkan di sini. 4. Angka 4 letakkan di tempat penyebut. Kemudian yang diarsir pingin berapa? Saya mau ngarsir 3 saja. 1, 2, 3. Oh, ada 3 bagiannya saya arsir. 1, 2, 3. Letakkan di tempatnya pembilang. Nah, cara bacanya gimana? 3/4. Saya ulangi, cara bacanya 3/4. Kalau yang di atas 1/2. Sudah ingat tentang pecahan? Kalau kita sudah ingat, maka kita coba belajar untuk penjumlahan dan pengurangan. Hari ini kita belajar penjumlahan dulu. Saya tulis dulu ya. Penjumlahan. Penjumlahan ini dibagi menjadi 2 macam dalam pecahan. Ada penjumlahan yang penyebutnya sama, ininya sama penyebutnya. Ada yang penyebutnya tidak sama. Kalau penyebutnya tidak sama, maka harus disamakan terlebih dahulu. Kita coba penjumlahan yang penyebutnya sama. Contohnya ya. Penyebut sama. Contoh ini. Contoh 3/7 ditambah 2/7.
Ingat, yang di bawah ini namanya penyebut. Karena penyebutnya sama, angkanya ini 7, ini juga 7, maka langsung saja kita buat seretnya satu saja, seret. Ini kan sama 7, kita tulis satu saja. Nah, terus yang di atas kita tulis lagi, ini angka ketiga, tulis di sini 3. Ini tanda jumlah atau disebut tambah, ditulis di sini. Nah, ini angka 2, tulis di sini. Terus sama dengan buat lagi seret, seret. 7 tetap ditulis di sini. 3 ditambah 2 berapa? 5. 5/7. Gampang apa sulit? Pasti gampang. Contoh lagi. 6/12 ditambah 3/12 sama dengan, kita lihat, penyebutnya angkanya sama, pembilangnya angkanya berbeda. Nah, judulnya kan penyebut sama, berarti caranya sama dengan yang pertama. Kita buat seret dulu, seret. Karena sama, tulis dulu 12. Nah, maaf ya, angka 2-nya agak jelek. Terus 6 ditambah 3, tulis 6 ditambah 3 sama dengan apa ya? Berapa? Seret 12. 6 tambah 3 9. Kalau dibaca 9/12. Gampang apa sulit? Pasti mudah. Nah, apakah kalau di pengurangan juga sama? Sama, tidak ada bedanya. Kalau pengurangan, yang B ya, pengurangan. Dengan penyebut yang sama. Caranya sama. Contoh. Misalkan 5/2 dikurangi. Nah, 5/2 dikurangi 3/2. Kita lihat. Nah, angkanya sama yang di bawah, penyebutnya sama, maka sama caranya. Seret, 2-nya letakkan sini cuma 1. Nah, yang ini diletakkan di atas. 5, tanda ini diletakkan di sini. Nah, tanda 3 letakkan di sini. Nah, langsung seret 2, 5 kurangi 3, 2. Jadi 2/2. Gampang apa sulit? Nah, pasti gampang. Contoh lagi. Yang nomor 2. Di contohnya nomor 2. 8/30 dikurangi 2/30. Nah, penyebutnya sama. Karena sama caranya, seret 30 letakkan di bawah, 8 kurangi 2 letakkan di sini lagi, digandeng. Sama dengan 30, 8 kurangi 2 jadi 6. Kalau dibaca 6/30. Nah, baik. Ini coba kalian tulis di buku tulis matematika. Ya, ingat, ini kalian tulis di buku tulis matematika. Untuk soal-soalnya nanti akan saya
kirim melalui WA grup. Oke, saya kira cukup. Semoga ini bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.